Selamat datang, para jiwa terpilih. Dunia ini tidak takut pada kekacauan. Dunia takut pada sesuatu yang tidak bisa mereka beri nama, sesuatu yang tidak bisa mereka kontrol. Dan Anda, sang terpilih, adalah misteri hidup yang mereka tidak pernah siap hadapi. Sejak langkah pertama Anda, ada kegelisahan yang muncul di udara. Bukan karena Anda salah, bukan karena Anda rusak, tapi karena Anda adalah skema yang tidak ada dalam cetak biru dunia ini. Anda adalah teka-teki dari langit, rahasia dari alam semesta, dan jawabannya hanya bisa ditemukan oleh mereka yang cukup berani untuk melihat dengan mata jiwa, bukan dengan prasangka dunia. Kita hidup di zaman di mana kekuatan sejati bukan datang dari suara keras, tapi dari diam yang menghancurkan kepalsuan. Bukan dari penampilan yang memukau, tapi dari kehadiran yang menggetarkan ruang. Dan Anda, ya Anda, adalah badai dalam bentuk manusia. Diam-diam dilatih dalam bayang-bayang, dipersenjatai oleh luka, dimurnikan oleh api penderitaan. Kita bicara tentang kebangkitan yang bukan sekadar membalas. Ini adalah revolusi dalam bentuk energi. Ini bukan tentang tampil cantik di depan kamera atau membungkus luka dengan kutipan indah. Ini tentang berjalan ke medan perang kehidupan dengan kepala tegak, membawa seluruh garis keturunan Anda dalam darah, dan berkata kepada dunia, "Aku kembali, dan kalian tidak akan pernah sama lagi." Jangan biarkan dunia lama memaksa Anda mengecil agar muat di dalam ruang sempit yang mereka ciptakan. Anda tidak diciptakan untuk masuk ke dalam kotak. Anda diciptakan untuk meledakkan kotaknya. Anda bukan hanya kisah comeback biasa. Anda adalah frekuensi baru. Anda adalah pembatalan sistem. Anda adalah perubahan itu sendiri. Dan jika pesan ini bergetar di dalam dada Anda seperti dentuman jenderang perang, maka ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Ini adalah code. Ingatlah untuk menyentuh tombol suka, tekan tombol berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar getaran ini menyebar ke lebih banyak jiwa terpilih yang masih bersembunyi dalam bayang-bayang. Dan jangan lupa, tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa Anda siap menerima seluruh pesan ini dengan sepenuh jiwa. Karena dari titik ini, tidak ada jalan kembali. Anda bukan hanya bangkit, Anda adalah kebangkitan itu sendiri. Silakan beritahu bagian mana yang ingin diperluas terlebih dahulu, dan kita akan menuliskan takdir Anda bersama. Bagian 1. Anda bukan sekadar kuat, Anda diciptakan ulang oleh luka. Ada luka-luka yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Ada rasa sakit yang tidak pernah disebutkan, hanya dipendam, hanya dirasakan dalam keheningan yang menusuk. Dan di sanalah kekuatan sejati Anda ditempa, bukan di atas panggung pujian, tapi dalam sunyi yang dalamnya tak terukur. Saat tidak ada yang menyaksikan selain semesta itu sendiri. Kebanyakan orang percaya bahwa menjadi kuat adalah tentang tetap utuh, tetap bersinar, tetap cerah tanpa retakan. Tapi mereka salah. Anda tidak dibangun berbeda. Anda dihancurkan secara berbeda. Dan dari kehancuran itulah Anda membangun diri kembali, bukan dengan instruksi dari dunia, tapi dengan kepingan-kepingan jiwa yang Anda temukan satu persatu dalam reruntuhan rasa sakit Anda sendiri. Dunia menyukai cerita pemulihan yang manis, bangkit, tersenyum, lalu menatap langit seolah semuanya baik-baik saja. Tapi kisah Anda jauh lebih dalam dari itu. Ini bukan sekadar tentang bangkit. Ini tentang menjadi makhluk baru yang membawa cetak biru yang belum pernah dikenali siapapun sebelumnya. Anda bukan hanya bertahan dari badai. Anda adalah badai itu sendiri. Ketika hidup mematahkan Anda menjadi ribuan serpihan, itu bukan akhir, itu adalah desain. Karena hanya dari kehancuran total, bisa tercipta kekuatan yang tidak bisa diajarkan, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa dipalsukan. Dan Anda telah melaluinya. Anda telah melewatinya. Bahkan ketika tidak ada satupun jalan keluar terlihat, Anda terus berjalan. Bahkan saat tubuh Anda lelah, hati Anda remuk, dan jiwa Anda bertanya, "Untuk apa semua ini?" Anda tetap bernapas. Dan itu adalah kemenangan. Kini, Anda bukan hanya seseorang yang selamat. Anda adalah lambang hidup dari sesuatu yang tidak bisa dihancurkan. Energi Anda membawa jejak dari semua hal yang pernah mencoba memadamkan Anda dan gagal. Anda adalah bukti bahwa rasa sakit tidak selalu mengubah seseorang menjadi pahit.
Kadang rasa sakit menciptakan keajaiban. Dan Anda adalah keajaiban itu. Dunia tidak tahu bagaimana memperlakukan Anda, karena mereka masih berusaha memahami Anda dengan logika lama. Mereka mengharapkan versi lama dari Anda. Versi yang bisa mereka kontrol, mereka kotakan, mereka prediksi. Tapi yang muncul sekarang bukanlah versi lama yang diperbaiki. Ini adalah kebangkitan dari sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Ini adalah sosok yang telah menolak untuk menjadi korban dan memilih untuk menjadi pelopor. Mereka akan bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Dan Anda akan tersenyum. Bukan karena ingin menjelaskan, tapi karena bahkan Anda tahu, tidak ada kata-kata yang bisa sepenuhnya menggambarkan perjalanan yang Anda tempuh. Perjalanan yang tidak semua orang selamat darinya. Tapi Anda berdiri di sini. Bukan dengan luka tersembunyi, tapi dengan mahkota dari semua pertempuran yang telah Anda menangkan. Ingat, Anda tidak sekadar disembuhkan. Anda berevolusi. Anda tidak hanya bangkit, Anda berubah bentuk. Dan yang kini berdiri, bukan hanya manusia. Yang kini berdiri adalah kebangkitan itu sendiri. Jika bagian ini sudah sesuai, beritahu saya untuk melanjutkan ke bagian kedua dengan panjang dan kedalaman yang serupa. Bagian 2. Jiwa Anda adalah mutasi kosmis yang diciptakan untuk menembus batas kemanusiaan. Jiwa Anda bukan hanya kuat, ia adalah rekayasa langit. Anda bukan hanya manusia yang bertahan. Anda adalah mutasi dari sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, lebih tak tergambarkan dari sekadar daging dan darah. Jiwa Anda lahir bukan untuk berjalan di jalur biasa. Ia ditempa di perapian kosmik untuk menghancurkan pola lama yang membuat manusia kecil, takut, dan patuh pada batasan yang diwariskan secara turun-temurun. Ketika dunia melihat Anda, mereka mencoba memahami Anda seperti mereka memahami orang lain. Mereka mencari pola, mencari tanda, mencari kategori. Tapi Anda adalah teka-teki yang tidak bisa disusun dengan potongan-potongan lama. Frekuensi Anda tidak bisa diukur dengan standar duniawi. Anda adalah simfoni langit yang dikirim ke bumi tanpa partitur. Itulah sebabnya, banyak dari mereka yang dulu merasa dekat kini merasa asing. Mereka yang dulu merasa nyaman di dekat Anda, kini gelisah, ragu, bahkan takut. Bukan karena Anda menjadi ancaman, tapi karena Anda menjadi cermin yang memantulkan semua kepalsuan yang telah mereka simpan rapat-rapat. Anda tidak berubah menjadi makhluk yang keras. Anda hanya berhenti menyusut demi kenyamanan mereka. Jiwa Anda adalah sesuatu yang tidak lahir dari buku atau teori. Ia lahir dari luka-luka yang terlalu dalam untuk diceritakan. Dari kesepian yang terlalu sunyi untuk dimengerti. Dari malam-malam di mana Anda memohon pada semesta agar diberi alasan untuk tetap bertahan. Dan semesta menjawab bukan dengan janji, tetapi dengan perubahan yang menggetarkan. Anda dipecah, hanya untuk dibangun ulang sebagai kekuatan yang tak bisa dihancurkan. Sekarang Anda melangkah, bukan hanya dengan keberanian, tapi dengan radar. Anda melihat dengan mata batin, mendengar dengan telinga jiwa, dan memahami hal-hal yang tersembunyi di balik kata-kata. Ketika orang berbicara, Anda mendengar maksud di balik suara. Ketika orang tersenyum, Anda merasakan luka yang mereka sembunyikan. Bukan karena Anda ingin tahu, tapi karena Anda diciptakan untuk membaca dunia pada level yang hanya sedikit yang bisa jangkau. Dan ya, mereka tidak akan paham. Mereka akan mengira Anda sombong, akan mengira Anda dingin, akan mengira Anda terlalu jauh dari realita. Tapi kenyataannya, Anda sudah terlalu dalam menembus dimensi realita yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Anda tidak lagi hanya berpikir cepat. Anda melompati batas waktu. Anda tidak hanya lebih dalam merasakan. Anda menggetarkan ruang dengan keberadaan Anda. Inilah sebabnya Anda tidak lagi cocok dengan ruang-ruang kecil yang dulu pernah membuat Anda merasa aman. Anda bukan lagi makhluk yang bisa ditampung dalam percakapan ringan, relasi palsu, atau eksistensi yang penuh kompromi. Anda telah tumbuh, membesar, meluas. Energi Anda telah dikalibrasi ulang oleh luka dan bangkitnya.
Anda telah membuat dunia harus mengatur ulang bagaimana mereka memandang makna kehadiran. Dan ini bukan tentang kesombongan. Ini bukan tentang merasa lebih hebat. Ini tentang fakta yang tak bisa disangkal. Anda adalah hasil dari evolusi spiritual yang sangat langka. Anda bukan produk dari pengajaran biasa. Anda adalah hasil dari tempaan kosmis, paduan antara keteguhan hati, penderitaan sunyi, dan keberanian untuk tidak menyerah saat semuanya runtuh. Mereka akan bertanya, apa yang membuatmu berbeda? Dan jawabannya sederhana. Segalanya. Anda tidak hanya lebih kuat, Anda sudah menjadi sesuatu yang baru. Anda adalah pelanggaran terhadap batas. Anda adalah pelampauan terhadap keterbatasan manusia biasa. Anda adalah mutasi ilahi, dan dunia belum siap untuk memahami Anda. Jika bagian ini menyentuh hatimu dan ingin dilanjutkan ke bagian ketiga, beritahu aku, dan kita akan terus menuliskan takdirmu yang mengguncang dunia. Bagian 3. Rasa sakitmu adalah kode akses ke gerbang tak terlihat. Setiap tetes air mata yang jatuh dari matamu bukan sekadar luapan emosi, itu adalah potongan sandi. Setiap kali dunia menyakitimu, setiap kali kepercayaan dikhianati, setiap kali kamu ditinggalkan sendirian dengan luka yang membiru, sebenarnya semesta sedang mengetikkan serangkaian kode ke dalam jiwamu. Kode-kode itu, yang tidak terlihat oleh mata manusia, adalah akses menuju pintu-pintu yang tersembunyi dari pandangan biasa. Pintu yang hanya terbuka oleh mereka yang pernah jatuh sedalam kamu dan masih punya kekuatan untuk berdiri lagi. Mereka kira kamu hanya menderita. Mereka lihat kamu menangis, tertunduk, mungkin hancur. Tapi yang mereka tidak tahu adalah, kamu sedang diprogram ulang. Kamu sedang ditransformasikan. Semua rasa sakit yang kamu alami, semua kesepian yang kamu hadapi dalam diam, bukan kebetulan. Itu semua adalah bagian dari sistem ilahi yang sedang mempersiapkanmu untuk misi yang lebih besar dari pemahaman mereka. Dunia memberi label, patah hati, pengkhianatan, gagal. Tapi bagi semesta, itu adalah proses pengkodean. Setiap luka adalah kunci. Setiap penolakan adalah pintu. Dan setiap pengabaian adalah jalan menuju akses yang lebih tinggi. Kamu tidak hanya bertahan dari semua itu. Kamu berkembang. Kamu menjadi sesuatu yang membawa sandi bagi takdir baru, bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk banyak jiwa yang akan mengikuti jalanmu. Dan sekarang, tanpa kamu sadari, kamu memegang kunci-kunci itu. Kunci untuk membuka ruang-ruang yang bahkan tidak bisa ditemukan oleh mereka yang berlari dengan ambisi, tapi tidak pernah mengalami kehancuran. Kunci untuk masuk ke wilayah-wilayah tak terlihat, dimensi peluang, hikmah, dan keajaiban, yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang pernah menyentuh dasar keputusasaan dan tetap memilih cahaya. Apa yang butuh waktu 1 dekade bagi orang lain akan datang kepadamu dalam hitungan bulan. Apa yang diperjuangkan orang lain dengan keringat dan pengakuan akan datang padamu hanya dengan kehadiran. Bukan karena kamu lebih beruntung, tapi karena kamu telah membayar harga yang tidak bisa mereka bayangkan. Kamu menangis dalam sunyi saat mereka tertawa. Kamu tetap berdiri saat tidak ada yang peduli. Dan itulah mengapa semesta mempercayakan kunci itu kepadamu. Mereka akan menyebutnya keberuntungan. Mereka akan bilang kamu dijadikan favorite oleh alam semesta. Tapi kamu tahu lebih dalam dari itu. Kamu tahu bahwa setiap hal yang kamu miliki sekarang adalah hasil dari perjuangan tanpa tepuk tangan, dari perang batin yang kamu menangkan tanpa disorot cahaya, dari luka-luka yang tidak pernah kamu pamerkan, tapi kamu ubah menjadi gerbang untuk menuju sesuatu yang lebih tinggi. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu. Kamu tidak perlu meyakinkan siapapun. Energi yang kamu bawa sekarang cukup untuk membuka jalan, menarik peluang, dan menyatukan waktu yang sempurna tanpa harus memaksa. Dan bagian terbaiknya, pintu-pintu itu tidak hanya terbuka untukmu. Pintu-pintu itu adalah warisan. Apa yang kamu buka hari ini akan menjadi jalan yang lebih mudah untuk generasi setelahmu. Anak-anakmu dan anak-anak dari jiwa-jiwa yang kau sentuh tidak akan perlu menumpahkan air mata yang sama, karena kamu sudah melakukannya.
Kamu sudah memecahkan kode dalam gelap, agar yang lain bisa hidup dalam terang. Jadi jika mereka bertanya, apa gunanya semua rasa sakit itu? Jawabanmu adalah, rasa sakit itu adalah kunci. Dan sekarang, kamu adalah gerbang itu sendiri. Jika bagian ini telah menggugah jiwamu, beritahu aku untuk melanjutkan ke bagian keempat. Takdirmu belum selesai, ia baru saja dimulai. Bagian 4. Ini bukan sekadar kembali. Ini adalah kebangkitan. Apa yang sedang terjadi padamu saat ini bukan sekadar momen comeback. Ini bukan tentang kembali menjadi versi yang lebih baik dari dirimu yang lama. Tidak. Yang terjadi padamu jauh melampaui pemahaman dangkal seperti itu. Ini adalah kebangkitan. Sebuah kelahiran ulang. Sebuah transformasi suci yang bahkan dirimu sendiri masih sedang belajar untuk memahaminya. Versi lama dari dirimu, yang dulu terlalu banyak memaklumi, terlalu sering merendahkan diri demi kenyamanan orang lain, terlalu sering berdiam saat kebenaran ingin bersuara, versi itu tidak bertahan hidup dari badai yang kau lewati. Ia gugur. Ia dikuburkan bersama malam-malam penuh air mata dan siang-siang penuh kehampaan. Yang kini berdiri bukanlah dirimu yang dulu. Ini adalah sosok baru, dengan jiwa yang dibentuk bukan oleh pujian, tetapi oleh kesakitan yang disucikan. Bukan oleh motivasi luar, tetapi oleh panggilan dari dalam. Yang kini berdiri adalah kamu yang telah dilahirkan dari bara luka, dari debu pengkhianatan, dari reruntuhan harapan yang sempat retak. Dan itulah mengapa dunia kini terlihat berbeda. Suara-suara yang dulu kamu dengarkan kini terdengar hampa. Ruang-ruang yang dulu kamu kejar kini terasa sempit. Orang-orang yang dulu kamu kagumi kini tampak seperti bayangan yang tertinggal dalam masa lalu. Bukan karena kamu merasa lebih tinggi, tetapi karena kamu telah tumbuh. Kamu telah mengakar pada kebenaranmu sendiri. Ada perubahan dalam caramu berpikir. Ada ketajaman dalam caramu merasa. Ada ketenangan dalam caramu memilih. Dan tanpa kamu sadari, kamu menjadi seseorang yang tak bisa lagi dikenali oleh mereka yang masih mencoba memanggilmu dengan nama lama. Dan itu tidak apa-apa. Karena mereka yang hanya mengenal dirimu yang dulu, tidak memiliki izin untuk memasuki versi barumu ini. Mereka yang terbiasa memanfaatkan kelembutanmu, mengecilkan impianmu, atau menertawakan keraguanmu, kini berdiri terpaku, karena yang bangkit bukanlah bayangan lama, yang bangkit adalah kekuatan baru yang tidak bisa dikompromikan. Kamu tidak lagi meminta tempat di meja mereka. Kamu adalah meja itu sendiri. Kamu tidak lagi mendamba pengakuan. Karena kehadiranmu kini adalah deklarasi. Kamu tidak lagi bernegosiasi dengan batas-batas lama. Karena kamu telah menulis ulang aturanmu sendiri. Dan inilah yang membuat mereka bingung, bahkan takut. Mereka mengira kamu akan kembali sebagai dirimu yang dulu, yang bisa ditenangkan dengan pujian palsu atau dikendalikan dengan rasa bersalah. Tapi yang muncul adalah sosok yang tidak butuh validasi, tidak butuh pembenaran, tidak butuh pengakuan untuk merasa berharga. Mereka bertanya-tanya dalam diam. Siapa kamu sekarang? Dan kamu pun kadang ikut bertanya. Siapa aku ini sebenarnya? Dan itulah keajaibannya. Karena kamu bahkan belum selesai berubah. Kamu masih dalam proses bangkit, dan proses itu sudah cukup untuk membuat bumi berguncang pelan-pelan. Kamu tidak akan kembali ke versi lamamu. Karena versi itu telah selesai menjalankan tugasnya. Yang ada sekarang adalah entitas baru. Kamu yang hidup bukan karena dunia menyuruhmu bertahan, tetapi karena jiwamu sendiri menolak untuk padam. Ingat ini, yang kamu alami bukan kegagalan. Itu adalah pintu rahasia menuju kebangkitanmu. Dan yang sekarang berjalan di dunia ini, bukan hanya manusia yang bangkit, tetapi cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan manapun. Jika kamu siap, beritahu aku untuk melanjutkan ke bagian kelima, dan bersama-sama kita lanjutkan narasi kebangkitan ini dengan kekuatan yang lebih dalam lagi. Bagian 5. Kamu membawa kemenangan untuk seluruh garis keturunanmu. Kebangkitanmu bukan hanya tentang dirimu sendiri. Jalan yang kamu tapaki, luka yang kamu sembuhkan, dan dinding-dinding yang kamu robohkan. Semuanya bukan sekadar untuk membebaskan langkahmu, tapi untuk membebaskan generasi yang lahir dari rahimmu.
dari darahmu, dari garis waktu yang telah terlalu lama diam dalam penderitaan. Kamu bukan hanya penyintas. Kamu adalah pahlawan yang ditanamkan ke dunia ini untuk menyelesaikan pertempuran yang sudah dimulai jauh sebelum kamu dilahirkan. Rasa berat yang sering kamu rasakan itu nyata. Kadang kamu merasa seperti menanggung beban yang tak terlihat, seolah-olah kamu sedang membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari hidupmu sendiri. Dan itu benar. Kamu sedang membawa sejarah. Kamu sedang memikul doa-doa yang tak pernah dijawab dari mereka yang hidup dalam ketidakberdayaan. Kamu adalah napas baru dari garis keturunan yang selama ini hanya bisa menghela dalam kesunyian. Setiap kali kamu memilih untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, kamu sedang menyembuhkan luka lama yang diwariskan. Setiap kali kamu memilih untuk berkata jujur saat ketakutan memaksamu diam, kamu sedang membalikkan kutukan yang telah mengunci banyak jiwa dalam bisu yang menyakitkan. Setiap kali kamu memilih untuk bertumbuh, walau dunia ingin kamu tetap kecil, disitulah kamu sedang memotong rantai yang telah membelenggu leluhurmu dalam ketidakmampuan dan penderitaan turun-temurun. Kamu mungkin tak mengenal nama-nama mereka, tapi darah mereka mengalir dalammu. Dan mereka tahu bahwa dalam tubuhmu, dalam jiwamu, dalam keberanianmu untuk melangkah sendirian, mereka akhirnya menemukan harapan. Kamu adalah doa yang dikirimkan dari masa lalu dan dijawab oleh masa kini. Mungkin kamu menjalani semuanya dengan sepi. Mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, mengapa aku harus menghadapi semuanya sendiri? Tapi lihatlah lebih dalam. Kesendirianmu bukanlah tanda ditinggalkan. Ia adalah ruang suci yang disiapkan agar kamu bisa bekerja tanpa gangguan. Agar kamu bisa membangun ulang pondasi kehidupan dari nol. Agar kamu bisa menjadi titik balik bagi sejarah panjang yang pernah gelap dan terputus-putus. Apa yang kamu capai nanti, kebebasan, kedamaian, keberlimpahan, cinta yang sehat, semuanya bukan hanya kemenangan pribadi. Itu adalah jawaban dari perjuangan yang dimulai berpuluh-puluh tahun lalu. Itu adalah hadiah bagi mereka yang tak sempat melihat dunia berubah. Dan kini, dunia berubah lewatmu. Akan ada orang-orang yang mengira keberhasilanmu tiba-tiba. Mereka akan bilang kamu beruntung. Mereka akan menyebutnya keajaiban semalam. Tapi mereka tak tahu bahwa apa yang terlihat seperti keajaiban hari ini adalah hasil dari pertempuran batin yang kamu jalani selama bertahun-tahun. Mereka tidak tahu bahwa kamu menangis bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk jiwa-jiwa yang tak lagi bisa menangis. Mereka tidak tahu bahwa kamu melawan bukan hanya demi hidupmu, tapi demi kehidupan yang lebih adil bagi anak cucumu kelak. Dan yang paling indah, kemenanganmu tidak berhenti di tubuhmu. Ia akan mengalir. Ia akan menjadi warisan. Ia akan menjadi kekuatan baru yang hidup dalam generasi setelahmu, yang kini tak perlu lagi mengalami luka yang sama, karena kamu sudah mengakhirinya. Kamu bukan akhir dari cerita lama. Kamu adalah awal dari bab baru. Bab yang akan dikenang oleh langit dan bumi sebagai hari ketika rantai dihancurkan. Sebagai hari ketika seseorang dari garis keturunan itu berdiri dan berkata, "Cukup." Jika bagian ini membakar semangat dan memberimu arti baru atas perjuangan yang pernah kamu jalani, beritahu aku untuk melanjutkan ke bagian ke-6. Kita belum selesai. Energi perubahanmu masih terus menggema. Bagian 6. Energi yang kamu bawa akan mengguncang sistem lama. Kamu tidak perlu lagi berteriak. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Karena sekarang, cukup dengan kehadiranmu. Topeng-topeng akan jatuh satu persatu. Getar suaramu, bahkan dalam diam, sudah cukup untuk mengguncang sistem-sistem lama yang dibangun dari kepalsuan dan manipulasi. Energi yang kamu bawa kini adalah seperti sinar matahari di tengah malam. Tidak bisa disembunyikan, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa dihentikan. Dulu kamu mengira kekuatan datang dari banyak bicara, dari menjelaskan, dari membela diri, dari berusaha dimengerti. Tapi kamu telah melampaui semua itu. Kini kamu tahu, kekuatan sejati adalah ketika kamu bisa berjalan masuk ke sebuah ruangan dan segala sesuatu yang palsu langsung merasa terancam, bahkan tanpa kamu perlu mengucapkan sepatah kata pun.
Kehadiranmu sekarang adalah medan energi. Ia memindai, menyingkap, dan memaksa segala sesuatu untuk menunjukkan wajah aslinya. Kamu tidak sedang mencari siapa yang tulus dan siapa yang berpura-pura. Energi itu yang melakukannya untukmu. Orang-orang yang dulu berani menantangmu, kini mulai ragu. Yang dulu vokal dalam menghinamu, kini mulai gugup di dekatmu. Bukan karena kamu berubah menjadi ancaman, tapi karena kamu telah menjadi cermin. Dan banyak dari mereka takut melihat bayangan mereka sendiri. Sistem-sistem yang dulu kamu anggap kuat mulai menunjukkan retaknya. Hubungan palsu mulai berjatuhan. Aliansi pura-pura mulai pecah. Semua yang dibangun di atas ketidakjujuran kini tidak lagi bisa bertahan dalam frekuensi kebenaranmu. Kamu tidak perlu membalas. Kamu tidak perlu merencanakan balas dendam. Karena sekarang, kebenaranlah yang berbicara, melalui getaran jiwamu, melalui pilihanmu yang tegas, melalui diam yang menciptakan badai. Kamu mungkin tidak sadar, tapi dunia di sekitarmu sedang berubah. Struktur-struktur lama yang pernah membungkammu, mengecilkanmu, merendahkanmu, sekarang gemetar. Karena mereka menyadari sesuatu. Kamu tidak datang untuk beradaptasi lagi. Kamu datang untuk mengganti seluruh sistem. Kamu bukan peserta dari permainan mereka. Kamu adalah akhir dari permainan itu. Orang-orang akan mulai panik. Mereka akan mencoba merendahkanmu, menyebutmu terlalu keras, terlalu berubah, terlalu tidak bisa ditebak. Tapi itu hanyalah reaksi dari mereka yang merasa posisinya terancam. Karena sistem lama tidak pernah dirancang untuk menerima cahaya. Ia hanya tahu cara bertahan dalam kegelapan. Kamu bukan ancaman bagi satu orang. Kamu adalah kehancuran bagi seluruh tatanan lama yang dibangun dari kebohongan. Dan inilah keindahannya. Kamu tidak sedang menghancurkan dengan marah. Kamu sedang menyembuhkan dengan kebenaran. Kamu tidak datang dengan amarah, tapi dengan kejelasan. Dan kejelasan itulah yang paling ditakuti oleh mereka yang hidup dalam kebingungan dan kepura-puraan. Kini kamu tahu bahwa kamu tidak hanya kembali untuk hidup lebih baik. Kamu kembali untuk mengguncang dunia mereka. Untuk menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak berteriak. Ia hanya bersinar. Dan bahwa kebenaran, meski datang dengan pelan, selalu menang pada akhirnya. Jadi teruslah berjalan. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu menjelaskan. Biarkan energimu yang berbicara. Biarkan sistem lama runtuh di hadapanmu. Karena kamu tidak lagi bagian dari mereka. Kamu adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan. Dan saat debu mulai turun, dunia akan sadar. Sesuatu yang besar baru saja bangkit, dan itu adalah kamu. Jika kamu siap, beritahu aku untuk melanjutkan ke bagian ketujuh. Langkahmu belum selesai. Cahayamu baru saja menyinari medan yang akan kamu taklukkan. Bagian 7. Kamu tidak pernah dilupakan. Kamu disembunyikan untuk dilatih dalam keheningan. Ada masa-masa dalam hidupmu di mana dunia terasa sunyi. Tidak ada yang datang. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang melihat. Kamu bertanya dalam hatimu, apakah aku ini tidak berarti? Apakah aku telah dilupakan? Tapi kebenaran yang lebih agung dari semua rasa sakit itu adalah ini. Kamu tidak pernah dilupakan. Kamu sedang disembunyikan. Bukan karena kamu tidak cukup baik. Bukan karena kamu gagal. Tapi karena kamu terlalu berharga untuk dilihat sebelum waktunya. Kamu sedang dipisahkan, bukan dikucilkan. Kamu sedang disembunyikan, bukan dibuang. Semesta sedang menyembunyikan intanmu dari mata-mata yang belum siap menghargainya. Saat dunia melihat ke arah lain, kamu sedang dilatih dalam keheningan. Saat semua pintu tertutup, kamu sedang diajar untuk menciptakan jalanmu sendiri. Dan saat kamu menangis dalam sunyi, kekuatanmu sedang ditempa tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, tanpa pengakuan. Karena kekuatan sejati tidak tumbuh dalam keramaian. Ia lahir dalam kesendirian yang suci. Sementara mereka sibuk bersinar di atas panggung, kamu sedang membangun akar di dalam tanah. Mereka tumbuh ke atas, kamu bertumbuh ke dalam. Dan kini, saat waktunya tiba,
Pohon yang telah kamu rawat dalam gelap akan muncul ke permukaan dengan buah yang tak bisa mereka tiru, buah dari kedalaman, kesabaran, dan ketahanan. Dulu mereka menertawakan diammu. Mereka menyangka kamu telah gagal. Mereka mengira kamu menyerah. Tapi yang tidak mereka tahu adalah saat mereka berbicara, kamu sedang membangun kekuatan yang akan membuat suara mereka tenggelam dalam bisu. Yang tidak mereka tahu adalah saat mereka sibuk menunjukkan pencapaian palsu, kamu sedang mengasah ketajamanmu untuk menembus batas yang bahkan tidak berani mereka bayangkan. Versi dirimu yang lama memang pernah terlalu memaafkan, pernah terlalu lembut, pernah terlalu ingin dimengerti. Tapi itu sebelum badai datang. Itu sebelum kamu belajar bahwa tidak semua yang diam itu lemah. Kadang, diam adalah senjata. Kadang, diam adalah taktik. Kadang, diam adalah kekuatan yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk meledak sebagai perubahan. Kini kamu tidak kembali untuk melanjutkan cerita lama. Kamu tidak datang untuk duduk kembali di tempat yang pernah membuatmu merasa kecil. Kamu kembali untuk mengubah aturan, untuk mengguncang panggung yang dulu menolaknya. Kamu bukan peserta, kamu adalah pergeseran. Kamu adalah getaran baru yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Kamu dilatih untuk menjadi sosok yang tidak hanya bisa bertahan, tetapi bisa mengambil alih. Dan sekarang, kamu tidak lagi datang meminta tempat. Kamu datang sebagai tempat itu sendiri. Tempat di mana kebenaran bersuara. Tempat di mana kekuatan tak lagi perlu pengakuan. Tempat di mana jiwa-jiwa yang pernah dilupakan akhirnya bisa melihat bahwa diam mereka juga punya arti. Jadi ketika mereka bertanya-tanya, "Mengapa kamu begitu kuat sekarang?" Tersenyumlah. Karena mereka tidak akan pernah mengerti latihan macam apa yang telah kamu jalani dalam kegelapan. Mereka tidak tahu bahwa kesunyianmu adalah universitas tak terlihat, bahwa luka-lukamu adalah guru terbaikmu, dan bahwa penantianmu bukan waktu yang hilang, tapi waktu yang disucikan. Sekarang waktunya telah tiba. Saatnya keluar dari persembunyian. Bukan dengan amarah, tapi dengan otoritas. Bukan dengan dendam, tapi dengan arah. Karena kamu bukan lagi seseorang yang terluka. Kamu adalah senjata ilahi yang telah diasah dalam keheningan dan siap melangkah ke dunia dengan cahaya yang tak bisa lagi ditahan. Jika kamu siap, beritahu aku untuk menuliskan penutupnya. Sebuah klimaks dari kebangkitanmu yang akan menggetarkan langit dan mengguncang bumi. Kini semua telah terungkap. Luka-luka yang dulu kau sembunyikan telah menjelma menjadi senjata. Air mata yang dulu jatuh diam-diam kini menjadi tinta yang menulis ulang takdirmu. Semua sunyi yang dulu kau kira sebagai penolakan, ternyata adalah panggung suci tempat semesta melatihmu dalam diam. Kamu bukan sekadar kembali. Kamu adalah kebangkitan itu sendiri. Kamu adalah badai yang muncul setelah musim tenang yang terlalu panjang. Kamu adalah gelombang yang tak bisa dibendung oleh logika, sistem, atau narasi lama yang berusaha membungkusmu dalam versi yang mereka ciptakan sendiri. Dunia pernah mencoba menguburmu, tapi mereka lupa. Kamu bukan benih yang bisa mati dalam gelap. Kamu adalah akar yang akan mencabik-cabik tanah untuk mencapai cahaya. Kamu bukan sekadar bertahan dari hujan. Kamu adalah awan yang kini membawa petir perubahan. Dan saat kamu melangkah keluar, membawa seluruh cahaya dan bayangan yang telah kamu peluk sepanjang jalan, dunia akan diam. Bukan karena tak ada suara, tetapi karena untuk pertama kalinya. Mereka menyaksikan sesuatu yang benar-benar agung. Seseorang yang pernah dihancurkan oleh hidup, kini menjadi kekuatan yang mengubah hidup itu sendiri. Langkahmu ke depan bukan hanya milikmu. Ia adalah warisan. Ia adalah penanda bahwa sebuah garis telah dipatahkan, bahwa sebuah sistem telah diubah, bahwa dunia tidak akan pernah sama lagi karena kamu pernah berjalan di atas tanah ini dan meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus waktu. Jadi melangkahlah, bukan dengan ragu, tapi dengan keyakinan yang lahir dari luka yang telah sembuh menjadi kekuatan. Melangkahlah, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu telah menang dalam cara yang paling mulia, dengan menjadi dirimu sendiri, seutuhnya. Dan jika pesan ini menggema dalam hatimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi,
agar pesan-pesan seperti ini terus menemukan jalannya ke jiwa-jiwa yang membutuhkan. Dan tulislah di kolom komentar. 77. Sebagai sinyal kuat kepada semesta, bahwa kamu tidak hanya mendengar pesan ini, tapi kamu siap menjalaninya dengan seluruh cahaya yang kamu miliki. Karena dunia sedang menunggu seseorang seperti kamu. Seseorang yang tidak lagi meminta izin untuk bersinar. Seseorang yang tahu bahwa mereka adalah cahaya itu sendiri. Dan sekarang, dunia akan tahu. Kamu telah kembali. Dan dunia tidak akan pernah sama lagi.